Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan melakukan pembacaan untuk melihat seseorang yang mendekat kepadaku ya dalam waktu dekat ini. Siapa yang datang kepada kita dalam waktu dekat ini? Ya, saya juga ada membuat pembacaan seseorang yang akan datang di bulan November. Pastikan kalian juga udah melihat pembacaan itu. Oke, mari kita lihat juga pembacaan ini. Siapa tahu mungkin ada yang terkoneksi ke sini, ada yang terkoneksi ke video sana, atau ada beberapa orang yang bakalan datang kepada kalian. Mari kita lihat di sini. Apa maksud dia datang? Apa tujuan dia mendekat kepada kamu? Kita tarik beberapa kartu. Semoga orang yang mendekat kepada kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa memberikan dampak positif kepada dalam kehidupan kita. Ya teman-teman, ini kita berada pada general reading, jadi disesuaikan. Sebelumnya kita fokuskan, mohon maaf ya. Jadi goyang-goyang, karena saya lupa fokuskan tadi. Kita tarik beberapa kartu. Ini mungkin teman-teman agak sedikit gelap ya. Saya menggunakan pencahayaan alami ya, dari menggunakan cahaya matahari. Kebetulan nih udah sore nih. Ya nanti langsung dipublish videonya. Oke, saya harap nggak terlalu mengganggu lah. Ya, kita tarik beberapa kartu. Orang yang datang pada kalian ini orang yang ada gambaran sosoknya itu sedang menderita, sedang menanggung beban. Ya, kenapa dia datang kepada kalian? Apa maksudnya datang kepada kalian? Bisa jadi di sini dia memerlukan bantuan, bisa jadi di sini dia memerlukan support dari kalian. Ya, kita lanjutkan. Kartu Demise. Kartu Demise ini biasanya identik tuh teman-teman ke arah negatif lah intinya. Ya, ada gambaran orang datang kepada kalian ini karena memang butuh akan sesuatu hal gitu. Dia membutuhkan sesuatu hal dari kalian. Entah itu dia mungkin mau meminjam uang, atau juga dia ingin meminta bantuan kalian, atau juga dia di sini intinya ada niat yang tersembunyi lah gitu teman-teman kepada kalian. Jadi kalian harus hati-hati nih. Ya, dia sedang menderita, sedang ada menanggung beban. Ya, dia memerlukan bantuan, oleh karena itu dia datang kepada kalian. Apalagi orang ini orang yang udah memang kalian nggak kenal. Ya udah lama nggak menghubungi kita, tiba-tiba dia langsung menghubungi. Ya, coba kalian lebih waspada kalau ada orang tiba-tiba datang seperti itu. Kalian lihat tanda-tandanya. Ya, jangan langsung berponis orang ini negatif nih bang, gitu. Enggak juga. Coba lihat tanda-tandanya. Karena apa? Karena memang ada banyak orang nih, banyak energi yang datang kepada kalian nanti di sini. Gitu. Kalian pastikan kalau ada gambar unsur-unsur dia seperti tadi, ingin minjem uang ataupun ada sesuatu hal lah di sini. Ya, coba kalian lebih waspada. Gitu. Gak selamanya orang datang kepada kita memiliki niat baik. Ya, walaupun kita selalu berbuat baik, gak semua orang datang kepada kita itu orang baik. Jadinya selalu hati-hati. Ada gambaran dia juga di sini datang kepada kamu karena itu tadi dia nggak tahu lagi ingin datang ke siapa, minta tolong ke siapa. Ya dia merasa udah buntu nih. Wah, coba kesini aja lah, minta pertolongan katanya dia. Ya, ini pertolongannya ini bisa jadi dia meminjam uang, bisa jadi dia di sini mungkin hanya untuk teman cerita aja. Kalian sesuaikan aja gitu, karena dia udah nggak tahu ke mana lagi gitu. Ya, dia di sini mulailah mempelajari teman-temannya dia. Dibayang-bayangkan dia, wah ini nih bisa ini katanya. Dia mungkin teringat tentang kita kan, ini nih bisa nih, coba saya minta tolong sama dia dulu. Kemarin dia orangnya baik nih, dia ini terkenal orang yang suka menolong orang gitu. Dia mencoba datang kepada kita. Ya kalau kalian mau tolong nggak apa-apa, selagi nggak merugikan kalian. Ya silahkan tolong. Tetapi kalau seperti dia tiba-tiba minjam uang, coba kalian lebih waspada. Karena memang kita nggak tahu unsurnya dia tiba-tiba datang kok gitu. Sebelumnya dia nggak terlalu akrab sama kita, malah bisa dikatakan kemarin juga dia pernah memiliki niat nggak baik sama kita, apalagi seperti itu. Nah jadi harus hati-hati. Ya berikutnya ada gambaran kartu The Crossroad. Ya jadi sebenarnya dia juga bingung nih datang kepada kamu. Ya dia tahu juga, dia malu juga. Wah, orang ini mungkin saya jarang hubungi dia. Ya dia juga baru kenal sama saya. Apakah pantas saya nanti datang meminjam ini? Berhasil nggak ya? Apakah pantas saya cerita sama dia? Berhasil nggak ya? Gitu. Ya, intinya orang ini datang karena ada masalah, karena ada beban. Bang, apakah orang ini memang datang untuk minjam uang? Belum tentu. Bisa jadi memang untuk cerita aja, meminta bantuan kalian, meminta saran kalian. Tapi saya ingatkan untuk waspada aja. Gitu ya. Kita tarik beberapa kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu Black Oracle katakan?
Jadi walaupun kita selalu berbuat baik, walaupun kita selalu di sini mencoba melakukan hal baik, terkadang memang ada beberapa orang yang memiliki niat gak baik sama kita, teman-teman. Yaitu tadi, gak selamanya kita bisa membuat orang senang kepada kita. Ya pasti ada juga orang yang gak senang sama kita. Gitu. Jadi tetap waspada. Tapi jangan langsung kalian vonis semua orang itu, wah ini penipu nih, wah ini jahat nih. Bisa jadi yang seperti saya bacakan di video sebelumnya. Rupanya dia memang datang ingin curhat sama kamu karena dia memang ada gambaran tertarik sama kamu. Ya, kalian udah di sini langsung vonis dia enggak. Jadi jangan cepat-cepat gitulah mengambil sebuah keputusan. Ya, research, lakukan dulu di sini penyelidikan. Apa sih tujuan orang ini sebenarnya? Gitu. Oke, kita tarik beberapa kartu. Dia datang kepada kamu ini berharap di sini dia mendapatkan bantuan sehingga dia menjadi lebih kuat lagi. Ya, ada gambaran di sini demi kepentingan dia, makanya dia datang kepada kamu. Oke, berikutnya juga ada gambaran di sini dia datang kepada kamu karena kepentingan dia. Mungkin ini juga ingin demi mengejar cintanya dia. Bang, apakah dia suka sama saya, Bang? Bisa jadi. Ya, atau juga dia di sini demi cintanya dia datang kepada kamu meminta bantuan. Entah itu terkait pekerjaannya dia untuk menikah, mungkin dia memerlukan modal, atau dia memerlukan hal ini untuk pasangannya gitu. Ya, intinya kurang lebih seperti itu. Ya, ada gambarnya mungkin untuk menikah. Ya, terkait dengan pasangannya dia. Atau bertemu sama seseorang, dia ingin menghadiahkan mungkin, atau ada sebuah acara, sebuah momen lah yang ingin dia bangun, tetapi dia memerlukan bantuan sama kamu. Ya, saya ingatkan bisa jadi itu berupa saran, bisa jadi memang berupa uang. Ya, jadi kalian harus teliti dulu apa yang orang ini inginkan sebenarnya. Oke, kita tarik beberapa kartu dari Love Oracle. Apa yang kartu Love Oracle katakan? Kartu pertama ada gambaran dia datang kepada kamu karena tertarik. Kenapa dia tertarik, Bang? Itu tadi. Dia membayangkan siapa yang bisa diminta bantuan. Dia terbayang sama kamu. Wah, dia ini terkenal orang yang baik loh. Gitu. Kemarin juga dia pernah menolong saya, makanya dia tertarik datang lagi kepada kamu. Gitu ya. Ada juga gambaran di sini mungkin dia pernah berbuat salah juga sama kamu. Tetapi mungkin udah kamu maafkan. Ingat, ya, kalau kita udah maafkan bukan berarti kita mau menerima kembali. Ya, jadi terkadang ada nih orang yang mungkin yang memang kemarin pernah datang kepada kita, tetapi dia nggak baik lah. Ya, dia berbuat salah, entah itu memang karena dia toksik atau karena meminjam uang nggak dikembalikan. Kita udah maafkan, tapi ambil pembelajaran. Kalau dia datang lagi, jangan kalian lakukan seperti itu lagi, kata kartu ini. Ya, kalian ambillah pembelajaran dari sana. Gitu. Kalau dia terkenal di sini memang suka meminjam uang nggak dikembalikan, suka dia di sini melakukan hal-hal nggak baik, ya tapi kita tetap percaya, itu sama aja gimana gitu, sama aja kita memang memberikan hal ini untuk dia ibaratnya, karena kita udah tahu bahwasannya ini nggak bakal kembalikan, potensi nggak dikembalikannya bakalan besar, potensi dia ini malah ternyata menyerang balik kita bakalan besar gitu ya. Jadi hati-hati. Ikut ada gambaran di sini cinta. Ya mungkin dia udah menemukan seseorang yang bisa menggugah hati dia. Ya, seseorang yang di sini mungkin dia cintai, dia memerlukan modal untuk mengejar cintanya ini, entah itu untuk pekerjaannya dia, entah itu untuk modalnya ini, atau dia memang ingin bercerita sama kamu terkait dan meminta saran. Oleh karena itu saya ingatkan, selidiki dulu apa maunya. Ya, kalau mungkin minta saran, kalau kalian berkenan ya kasihkan. Kalau dia meminjam uang, tergantung dulu kalian pikirkan mau pinjamkan atau tidak. Nggak ada paksaan. Ya. Intinya kamu lakukan aja lah obrolan sama dia. Kamu lihat, ya kamu rasakan orang ini memang real nggak sih, tulus nggak sih, gitu. Karena kita terkadang dilengkapi dengan perasaan. Ya, kita bisa merasakan sesuatu hal. Kalau rasanya ini kok ganjil rasanya, nggak usah kita lakukan. Ya. Dan juga di sini kalian juga harus tetap berpikiran terbuka, karena seperti saya katakan bisa jadi dia memang datang di sini karena pure, karena dia nggak tahu kemana lagi, dia memerlukan tempat cerita, dia datang kepada kamu gitu. Apalagi memang di sini yang datang itu teman baik kamu, kemarin udah lama terpisah, teman lama kamu udah datang, jangan kamu berpikiran tidak pula kata itu ini ya. Jadi tetapkan pikiran terbuka gitu. Jadi kita bisa memilah orang yang datang kepada kita ini, wah dia memang memerlukan bantuan untuk cerita aja nih. Ada yang datang memang di sini memang untuk memanfaatkan kita aja nih. Kita bisa merasakan, kita bisa tahu.
ya. Apalagi jika kita udah mengenal orang itu sebelumnya. Kita lihatlah kemarin rekam jejaknya. Oh, dulu dia waktu saya muda, waktu saya masih sekolah, kemarin dia pernah pinjam, dia nggak pernah kembalikan ini. Ya itu tanda-tanda tuh teman-teman. Kalian harus lebih waspada. Dulu dia di sini meminta saran kepada saya. Setelah saya berikan saran dan ketika dia lakukan hal itu tapi gagal, dia malah menyalahkan saya nih. Kan kita bisa mengambil pembelajaran dari sana. Kalau rasanya tipe-tipenya seperti itu, yang kita berikan saran, ketika gagal saran kita itu malah dia menyalahkan kita, lebih baik kita nggak usah berikan saran gitu ya, karena kita tahu tipe-tipe orang itu seperti apa. Jadi tetapi saya harapkanlah orang-orang yang datang kepada kita ini orang baik, tetapi tetap waspada, harus tetap waspada, dan jangan juga di sini langsung ponis yang enggak ya. Tetapkan pikiran kita ini terbuka ya, kita pikirkan ketika orang itu datang, jangan langsung ponis yang enggak. Gitu ya teman-teman, saya rasa cukup ya. Sekian dari Himawari Tarot, semoga ini menjadi bacaan bermanfaat buat kita semua. Ingat, jika belum menonton seseorang yang akan datang di bulan November, silakan tonton. Mana tahu orang yang datang itu yang seperti video itu katakan ya, saya sudah upload di sana. Semoga teman-teman lihat juga video itu, semoga juga video itu bisa membantu kita. Oke, dadah.